kali ini saya akan bahas tentang PSAK wajib diimplementasikan di tahun buku yang mulai dari 1 Januari 2020. Ada 3 PSAK besar yang baru itu, yaitu PSAK 71, 72, dan 73. PSAK 71 membahas tentang instrumen keuangan, menggantikan PSAK 55. PSAK 72 mengatur tentang pendapatan, menggantikan PSAK sebelumnya, PSAK sebelumnya yang mengatur tentang pendapatan. Dan yang ketiga, PSAK 73 adalah PSAK yang mengatur tentang sewa. Nah, di sini saya akan membahas sedikit-sedikit aja. Mungkin saya mulai dari PSAK 72 dulu. Apa sih judulnya? Pendapatan dari kontrak pelanggan. Pendapatan dari kontrak pelanggan. Nah, kenapa disebutnya pendapatan dari kontrak pelanggan? Karena karena PSAK ingin mengatur lebih jelas kalau ada kontrak dengan pelanggan, dan kontraknya itu harus ada syaratnya untuk diakui sebagai pendapatan. Harus benar-benar punya substansi komersial, satu transaksi yang menimbulkan keuntungan untuk pihak-pihak yang berkontrak gitu. Jadi bisa dibedakan nanti antara kontrak yang nantinya akan dicatat sebagai pendapatan dengan satu transaksi atau satu kontrak yang nantinya bisa dicatat sebagai transaksi di utang piutang, di neraca gitu. Karena biasanya ini bisa menjadi tidak jelas. Bisa saja dibikin kontrak untuk meningkatkan pendapatan, padahal sebenarnya tidak ada substansinya, sehingga seharusnya dicatat sebagai hanya utang piutang, bukan transaksi di laba rugi gitu. Jadi PSAK 72 menekankan pentingnya si entitas yang membuat laporan keuangan untuk bisa membedakan antara kedua jenis transaksi tersebut. Kemudian setelah kontrak bisa diidentifikasi, jelas ada hak dan kewajibannya dan sebagainya, lalu bagaimana cara pengakuan pendapatannya? Pengakuan pendapatan di PSAK 72 itu dengan cara dilihat dari sisi pelaksanaan kewajibannya. Jadi di dalam kontrak dianalisa dulu apa saja kewajiban yang harus diberikan kepada pembeli atau pelanggan gitu. Kemudian dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kontrak diidentifikasi apakah kewajiban itu satu rangkaian atau terpisah-pisah atau satu kesatuan gitu. Jadi kalau merupakan satu kesatuan tunggal nanti ada kriterianya dan sebagainya. Nanti pada saat pengakuan pendapatannya diakui pada saat semua kewajibannya sudah terlaksana, yang disebutkan di dalam kontrak itu sudah dilaksanakan, sudah dipenuhi oleh si penjualnya atau si pemberi jasanya. Tapi kalau misalnya terpisah-pisah, artinya setiap pelaksanaan kewajiban satu selesai, kemudian yang kedua selesai, artinya nanti pada saat pengakuan pendapatannya bisa mengikuti kewajiban pelaksanaan tadi. Satu selesai, ya sudah diakui sebagai pendapatan kewajiban satu. Seperti misalnya kewajiban pertamanya adalah misalkan terpisah-pisah. Misalkan contohnya kewajibannya adalah menyediakan seperangkat peralatan. Peralatan ini tidak terhubung antara satu peralatan dengan peralatan lainnya. Misalkan menyediakan mesin A, mesin B, mesin C, masing-masing bisa beroperasi sendiri. Jadi di dalam kontraknya ada 3 kewajiban. Nah, mesin A dikirim dan diinstal di pembeli, di tempat pembeli, misalkan bulan ini. Kemudian bulan depannya mesin B, bulan berikutnya lagi mesin C yang diinstal. Bagaimana pengakuan pendapatannya menurut PSAK 72? Kalau jelas memang seperti tadi terpisah-pisah, artinya mesin A pada saat Januari sudah dipasangkan, berarti perusahaan di bulan Januari bisa mengakui pendapatan atas penjualan mesin A gitu. Dan kemudian hal lain yang diatur di PSAK 72 adalah kewajiban harus benar-benar diidentifikasi satu persatu, dan kemudian dari nilai kontraknya kemudian dialokasikan berapa nilai per masing-masing kewajiban.
Oke, jadi itu aja PSAK 72 dulu. Kalau Anda suka dengan video ini, subscribe, like, dan komennya. Dan mungkin Anda bisa kasih tahu saya apa yang menarik untuk dibahas. Terima kasih sudah menonton.